Warga sekitar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, Banten meminta pemerintah untuk segera merelokasi mereka. Permintaan itu mencuat setelah kebakaran dari TPA yang berlangsung selama sepekan terakhir menimbulkan dampak asap hingga mengganggu aktivitas serta kesehatan warga. Kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin di wilayah Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya hingga memasuki hari ke-8 tepatnya pada hari ini. Petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan api yang masih membakar sejumlah lokasi di area timbunan sampah. Sementara warga desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajek yang terdampak kebakaran berharap segera direlokasi. Permintaan ini disebut berbagai dampak pencemaran TPA Jatiwaringin dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar. Belum boleh pulang sama Pak Lurah, soalnya masih bahaya. Katanya si asap itu mengandung gas beracun. Tapi sekarang kondisi ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, kita kalau ada keluhan sedikit langsung ke berobat itu. Sekarang kondisinya bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, kan untuk pemukiman ibu sendiri kan dekat dengan TPA. Ya. Inginnya seperti apa, Bu? Ya, keinginan saya ya pribadi nih, setidaknya ada kompensasi kalau tidak ada penggusuran gitu. Kalau tidak ada kompensasi, mending digusur. Itu kan kayak terlalu dekat sama pemukiman warga. Pemerintah termasuk bupati, termasuk camat, kami musyawarahkan karena tidak ada solusi selain kita relokasi tempat dan yang kira-kira layak untuk warga RT 14, khususnya warga desa Tanjakan Mekar. Di RT 14 itu ada berapa kamar? Kalau di RT 14 sekitar 100. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini, kita akan langsung bergabung dengan rekan jurnalis Berita 1, ada Wawan Kurniawan yang melaporkan langsung dari TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat sore, Wawan. Seperti apa update terkini dari upaya pemadaman yang dilakukan untuk hari ke-8? Apakah sudah ada peningkatan signifikan ataupun kendala yang Anda lihat dialami oleh petugas di sana? Silakan. Selamat sore Sosa dan pemirsa Berita 1. Dari pantauan saya pada sore ini, proses pemadaman TPA Jatiwaringin masih terus dikebut oleh petugas gabungan. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan menggunakan kurang lebih 19 mobil damkar begitu dengan kekuatan kurang lebih 80 personil. Sedangkan untuk pemadaman melalui jalur udara ini dilakukan oleh 2 waterbombing milik BNPB. 30 tim dari Manggala Agni juga diterjunkan untuk melakukan proses pemadaman dengan sistem injeksi pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh petugas damkar yang melakukan pemadaman. Mereka melakukan injeksi di bagian timbunan paling puncak TPA Jatiwaringin ini. Berdasarkan keterangan Bupati pada sore hari tadi, jadi area yang terbakar ini sebelumnya dikatakan sekitar 5 hektar begitu Sosa. Namun saat ini diperkirakan hanya tinggal 2 hektar di bagian selatan dan juga barat. Begitu Sosa. Baik, jadi masih ada 2 hektar lagi ya yang diperkirakan masih memiliki titik api dan ini masih terus diintensifkan penanganannya. Lantas sejauh ini apakah ada kendala yang dialami sehingga proses penanganannya tidak bisa lebih cepat walaupun sudah dilakukan berbagai daya dan upaya ya? Baik Sosa, berdasarkan keterangan dari petugas gabungan, kendala utama dari proses pemadaman TPA Jatiwaringin ini maksud kami, ini karena cuaca panas yang cukup ekstrim di kawasan TPA Jatiwaringin ini. Selain itu ada akumulasi gas metana yang diduga menjadi pemicu begitu munculnya api kembali meski sebelumnya timbunan sampah sudah berhasil dipadamkan petugas gabungan. Gas metana ini dipicu oleh paparan cuaca yang panas sehingga timbunan sampah yang sebelumnya sudah padam namun kembali muncul api begitu Sosa.
Nah, kemudian untuk warga yang terdampak sampai dengan hari ke-8 ini, Wawan, apakah sudah ada data terbaru dan bagaimana tentang kelanjutan relokasi mereka? Karena Bupati sempat mengatakan ini akan disusun oleh pihak pemerintah daerah. Silakan. Baik, Sosa. Saat ini sebanyak kurang lebih 154 jiwa begitu yang terdampak asap dari kebakaran TPA Jatiwaringin ini masih mengungsi di kantor desa Tanjakan Mekar. Terkait dengan relokasi, betul sekali Sosa, warga yang terdampak TPA Jatiwaringin ini meminta pemerintah Kabupaten Tangerang merelokasi mereka ke tempat yang jauh dari TPA Jatiwaringin ini. Mereka mengatakan hidup berdampingan dengan TPA Jatiwaringin ini memang sudah lama diresahkan oleh mereka. Karena ketika musim panas, mereka kerap gitu, TPA Jatiwaringin ini kerap memunculkan asap begitu Sosa. Sementara ketika musim hujan, bau menyengat pun masuk ke permukiman mereka begitu maksud saya Sosa. Baik, jadi masih belum ada kabar terbaru ya mengenai rencana relokasi yang dimintakan dan akan dilakukan seperti apa oleh pihak pemerintah daerah. Kita akan kawal terus terkait dengan penanganan peristiwa kebakaran serta relokasi warganya. Terima kasih rekan Wawan Kurniawan untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.